Cari apa kali ini? Bersama Mendengar cari-cari. istilah benda mahal tentu yang terlintas adalah perhiasan, rumah mewah, mobil mewah atau benda masuk akal lainnya. Namun, pernahkah kamu mendengar bahwa ada pula beberapa benda remeh-temeh di sekeliling kita ini yang juga termasuk dalam benda-benda mahal? Bahkan, beberapa di antaranya adalah benda-benda yang tidak punya fungsi khusus namun tetap saja memiliki harga yang fantastis. Dalam cuplikan berikut ini menampilkan benda remeh di sekitar kita yang dihargai mahal. Nomor handphone cantik. Kedengarannya memang sepele, akan tetapi bisnis penjualan kartu perdana yang menawarkan nomor cantik masih menggurita. Saat mengunjungi sentra ponsel, kamu pasti tak hanya menemukan gerai-gerai yang menjual smartphone. Biasanya ada beberapa gerai yang khusus menjual kartu perdana dengan berbagai pilihan nomor cantik. Disebut demikian karena nomor semacam ini menawarkan kombinasi digit yang mudah diingat. Harganya bervariasi, tergantung tingkat kerumitan nomor tersebut. Biasanya, nomor ponsel yang kombinasi digitnya sangat mudah diingat dipatok dengan harga lebih tinggi. Nomor cantik ponsel adalah salah satu gaya hidup atau hobi dan kesenangan seseorang. Hal ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Setiap orang mempunyai sugesti dan pilihan tersendiri terhadap angka-angka dan kombinasi angka dari setiap nomor cantik. Begitu pula dengan kemampuan setiap orang untuk membelinya. Di Indonesia ternyata pernah ada nomor cantik yang terjual dengan nilai fantastis yaitu 1,2 miliar rupiah. Pembeli itu seorang pengusaha nasional yang namanya minta dirahasiakan. Dalam jual beli tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak formal, sehingga biasanya hanya akan ada bukti pembayaran kwitansi. Buku komik. Sebuah salinan komik superhero cetakan tahun 1938 yang pertama kali menceritakan dan memperkenalkan karakter Superman ke dunia, telah berhasil terjual dalam sistem lelang dengan harga yang sangat fantastis. Sebuah rumah lelang mengungkapkan berapa harga komik tersebut. Komik Superman yang terbit tahun 1938 itu berhasil terjual dengan harga 6 juta dolar Amerika atau sekitar 96,68 miliar rupiah. Hal itu karena karakter superhero Superman yang pertama kali muncul pada edisi musim semi 1938 itu, sosoknya sangat mirip dengan versi yang masih terlihat di komik strip maupun di layar lebar hingga saat ini. Gundala mungkin menjadi salah satu pionir komik klasik bertema superhero di Indonesia. Pertama kali terbit pada 1969 dengan judul Gundala Putra Petir. Gundala yang punya kekuatan super dan menjadi jagoan penumpas kejahatan itu adalah karya dari komikus Harya Suraminata atau yang dikenal dengan Hasmi. Uang nomor seri cantik. Coba cek uang kertas yang Anda punya. Banyak yang penasaran kenapa uang kertas receh seperti 2.000 dan 5.000 bisa laku jutaan rupiah. Pasti penasaran kan dan kepingin tahu kenapa uang kertas receh tersebut bisa laku mahal. Bagi yang penasaran, salah seorang kolektor uang beberkan ciri uang kertas jadi bernilai mahal dan diburu. Yang membuat uang kertas bernilai mahal salah satunya punya ciri nomor seri cantik yang langka sehingga sulit ditemukan. Disebut para kolektor, uang bernomor seri cantik bisa mendongkrak nilai uang kertas receh 2.000 hingga mencapai 15 juta. Kemudian di mana ciri uang kertas bernomor seri cantik bernilai mahal itu? Salah seorang kolektor uang beberkan ciri uang bernomor seri cantik itu. Ciri pertama nomor seri cantik adalah 3 kode hurufnya sama. Misalnya, depannya ada huruf A 3 kali. Uang seri tersebut mungkin sekarang di kisaran 15 juta rupiah per lembar. Terus ciri nomor seri cantik selanjutnya terletak pada angka kembar. Jadi, semakin banyak angka kembar dalam nomor seri uang kertas, semakin mahal harganya. Biasanya, kolektor uang mencari uang dengan angka nomor seri yang kembar 6. Uang kertas nominal berapapun berpotensi berharga mahal, bila memiliki nomor seri cantik. Batu meteor. Jika membahas mengenai benda langit, salah satu yang mungkin jadi hal yang menarik untuk dibahas adalah batu meteor. Batu meteor atau meteorit adalah batu yang jatuh ke bumi dari luar angkasa. Meski tergolong sebagai batu, akan tetapi mereka tidak seperti batu yang ada di bumi. Sebagian besar di antaranya jauh lebih tua dari bumi dan mereka mungkin sebelumnya menjadi bagian dari benda langit lain. Misalnya bagian planet lain, asteroid, atau mungkin komet. Karena meteorit adalah bagian kuno dari benda langit, ilmuwan mengandalkannya untuk mendapatkan informasi tentang sejarah tata surya. Peristiwa sangat langka di Indonesia di antaranya. Penemuan batu meteor di Tapanuli yang akhirnya dibeli oleh warga Amerika Serikat. Lembaga Penerbangan dan Antariksa, LAPAN menyebut meteor yang jatuh di Tapanuli adalah meteorit Chondrite CM1 atau 2.
Batu meteor itu mengandung sekitar 20% besi dan 25% silikat. Kandungan logam mulia atau logam tanah sangat kecil ditemukan pada jenis meteorit itu. Minat para ilmuwan dan pengoleksi meteorit muncul untuk memilikinya, tak terkecuali meteorit yang mendarat di Tapanuli. Sejumlah calon pembeli dari Amerika menghubungi Jared Collins, seorang warga Amerika yang juga menggemari meteorit dan tinggal di Bali. Jared juga diminta melindungi meteorit tersebut dari kemungkinan kerusakan dan kontaminasi yang mungkin terjadi akibat penanganan meteorit yang tidak tepat, serta menyampaikannya dengan aman kepada koleganya di Amerika. Harga kesepakatan di antara keduanya dikabarkan mencapai 200 juta rupiah, tidak seperti yang diberitakan para warganet yang mencapai miliaran rupiah. Perangko. Perangko pada hakikatnya adalah secarik kertas bergambar yang diterbitkan oleh pemerintah yang pada bagian belakang umumnya memuat perekat, sedangkan pada bagian depannya memuat suatu harga tertentu yang dimaksudkan untuk direkatkan pada kiriman pos. Dengan menempelkan perangko pada sepucuk surat berarti biaya pengiriman surat tersebut telah dilunasi oleh pengirim surat, dan sebagai imbalannya pos berkewajiban menyampaikan surat tersebut kepada alamatnya di tempat tujuan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu perangko semakin ditinggalkan dan keberadaannya semakin langka. Para kolektor yang memiliki hobi mengumpulkan perangko disebut sebagai filatelis. Dari data yang didapat, perangko dari Indonesia pernah dihargai hingga 5 miliar. Yakni perangko Netherlands Indi 10 sen Queen Wilhelmina dengan cetak tindih Angkatan Darat Pendudukan Jepang dan Republik Indonesia yang digunakan di wilayah Sumatera pada tahun 1946.